Cerita ini gue dapet dari Zul, lebih tepatnya Zul sekeluarga ya. Ada istrinya Rini dan anaknya yang pas itu masih kecil. Pengalaman ini kejadian sama Zul sekeluarga pas mereka mutusin buat pindah ke salah satu rumah kosong di sekitaran Malang. Oke. Buat dijadiin rumah sekaligus si Zul ini buka usaha rumah makan Padang, kecil-kecilan gitu. Zul ini tuh yakin buat tetap ngontrak di situ karena kebetulan secara lokasi tuh cukup strategis, rumahnya cukup luas gitu. Ada halaman depan sama halaman belakang, terus ruangan-ruangannya kayak udah dibagi dan dibatasin pakai tembok gitu. Jadi berbilik-bilik gitulah. Udah gitu harganya murah. Jadi ya langsung aja diambil sama Zul. Zul ini sebenarnya clueless juga sama bangunan kontrakannya itu. Dengan bentuk yang udah kayak gini tuh sebelumnya dia bingung ini tuh dipakai buat apa. Ya dia nggak kepikiran aneh-aneh lah pokoknya. Jadi dari awal tinggal di sana, bahkan sampai beberapa hari jalan, anaknya Zul ini yang masih kecil itu hampir tiap hari nangis ketakutan sambil ngelempar pandangan ke semua penjuru rumah. Nah gitu-gitu aja terus. Dan tangisannya tuh bakal makin kenceng setiap si anaknya ini dibawa ke arah halaman belakang rumah. Aneh banget, soalnya kata Zul, halaman belakang rumahnya itu cuman ada tanah lapang berantakan yang di ujungnya kayak dibatasin tembok gitu sama bangunan di belakangnya. Nggak ada apa-apa lagi. Oke. Nah long story short, Zul sama Rini ini butuh sekitar 1-2 mingguan lah buat nyiapin rumah makan Padang yang mereka pengen buat ini. Dan selama itu juga anaknya selalu ditaruh buat duduk di meja kasir yang kebetulan ngadepnya ke halaman depan. Karena cuma di situ tuh anaknya Zul nggak nangis, nggak tahu kenapa. Awal-awal mereka buka, ada beberapa tetangga atau orang yang kebetulan lewat mampir buat beli makan. Nah Zul pede tuh di situ, soalnya review dari para pembeli pada bilang masakannya enak. Tapi ternyata kepercayaannya Zul ini hilang gitu aja Nat, Moy. Soalnya untuk beberapa hari setelahnya, bahkan seminggu buka, nggak ada satupun orang yang mampir. Langsung hilang gitu aja. Karena bisa dibilang usahanya itu sepi, jadi waktu itu Zul sekeluarga tuh jadi otomatis lebih senggang lah. Dan tumben-tumbenan, ada satu hari, ingat banget itu udah sore menuju maghrib, si anaknya Zul ini nggak nangis kayak sebelum-sebelumnya. Bahkan dari kamar Zul, anaknya tuh kedengeran lagi ketawa-tawa sambil lari-lari di rumah aja gitu. Zul langsung keluar kamar, kayak main sama anaknya. Nah anehnya, anaknya kan masih kecil ya. Tapi kata si Zul, sore itu setiap dikejar tuh anaknya nggak ketangkep-tangkep. Jadi larinya tuh kayak kenceng banget. Misal baru masuk ke bilik satu nih, tiba-tiba pas Zul udah masuk juga ke bilik itu, anaknya udah manggil dari bilik lain. Sedangkan nggak semua bilik itu punya connecting door. Dan tahu nggak apa yang lebih aneh? Pas Zul ini capek, terus dia jalan ke arah depan, ke arah rumah makannya dia. Katanya di situ Zul ngeliat persis di meja kasir ada istri sama anaknya lagi tidur. Sambil duduk aja gitu anteng, tidur sambil duduk gitu ya. Padahal detik itu juga Zul masih ngedenger ada suara langkah kaki lari dari belakang dia. Terus tiba-tiba dari belakang ada suara anak kecil manggil, "Bapak," gitu. Zul balik pandangan ke belakang nih. Dan dia kaget banget Nat, Moy. Pas dia lihat ke arah belakang, ternyata hampir di setiap bilik rumahnya itu ada yang ngintip. Yang ngintip tuh kepala-kepala bocah gitu. Tapi kondisinya udah pada nggak sempurna. Mereka beneran menuhin semua masing-masing pintu bilik, kayak numpuk satu sama lain gitu, ngeliatin ke arah Zul. Dan gak lama dari situ, gak tahu dari sosok bocah yang mana, tapi pokoknya ada satu suara yang bilang gini, "Bukan bapak, Deng." Gitu, udah tuh. Abis suara itu kepala-kepala bocah ini ngilang langsung cepet, narik kepalanya buat masuk ke setiap bilik. Anjir. Hilang gitu aja. Nah untungnya di situ Zul tuh langsung sadar gara-gara dari jauh tuh ada suara tin klasung-klasung mobil gitu kenceng. Pas Zul lihat ke arah depan rumahnya, ternyata ada beberapa mobil plat luar kota yang mampir ke tempat makannya dia. Nah di situ Rini juga akhirnya kebangun buat nyiapin masakan. Nah jujur sebenarnya Zul tuh masih gemeteran di situ. Tapi ya mau gimana lagi, dia harus simpen dulu perasaannya dia. Kebetulan ada tamu rame lagi kan, jadi dia harus fokus tuh buat ngelainin tamunya. Udah tuh Zul sama istrinya nyiapin menu masakan. Ada kali sekitar 10-15 orangan di situ. Nah tapi ada yang janggal dari si tamunya ini. Dari pertama kali duduk di tempat makannya Zul,
pandangan tamu-tamunya ini tuh udah nggak fokus gitu Nat, Moy. Mereka tuh ngelihat ke sekeliling rumah Zul dengan tatapan yang sinis gitu. Bahkan kebetulan mereka tuh bawa anak kecil. Katanya anak kecil ini pas pada lari-lari tiba-tiba jatuh aja tuh, kayak ada yang ngedorong, padahal nggak ada siapa-siapa. Ini anak-anak si para tamunya itu ya. Iya. Gara-gara itu juga akhirnya si para pembeli ini gak jadi buat makan di tempat. Mereka milih buat dibungkus aja makanannya, nggak tahu kenapa. Ya udahlah, Zul sama Rini ikut aja, dibungkusin tuh makanannya. Pas udah mau pada cabut, sama Zul disamperin lah salah satu mobil buat semacam ngobrol gitu. Zul dapat komplain gitu Nat, Moy. Katanya Zul ini disuruh buat ngejagain anak-anaknya, biar nggak pada ngerusuh di tempat makannya itu. Katanya juga tadi anak pengunjung ini yang jatuh itu juga karena didorong sama anak-anaknya si Zul yang banyak banget katanya. Zul di situ bingung karena ya yang dimaksud anak tuh yang mana, kan anakku cuma satu. Iya. Apa yang dimaksud anak-anak itu tuh anak-anak yang ngintipin dan nunjukin wujudnya ke si Zul tadi gitu kan. Waktu itu ya. Pokoknya dari kejadian hari itu akhirnya banyaklah kabar simpang siur atau gosip beredar tentang usahanya si Zul ini. Banyak yang bilang kalau usahanya Zul tuh pakai pesugihan atau apalah. Soalnya setiap ada yang beli ke sana, rasanya emang enak, bikin orang pengen beli. Tapi selalu dibikin buat nggak lama-lama di tempat makannya gitu, biar bisa gantian sama pembeli lain. Orang-orang tuh ngerasanya gitu. Dibikin buat gak lamanya pakai apa? Ya pakai gangguan dari sosok-sosok anak kecil yang sama itu. Dan karena gosip itu juga, akhirnya warung makan Padang punya Zul ini jadi balik sepi lagi lah untuk beberapa waktu. Oke. Meskipun sepi pembeli, tapi ya Zul masih nggak nyerah lah sama usahanya dia ini. Dan gimana pun juga, lauk-lauknya tiap hari harus dibikin baru gitu kan. Dan beberapa lauk kebetulan butuh proses panjang tuh buat dibikin. Masak. Tiba-tiba Zul dengar suara anaknya nangis malam-malam. Oke. Zul sigap dong. Dia langsung nyamperin anaknya nih, ditinggal tuh masakannya. Tapi pas dicek, katanya anaknya tuh masih tidur pules di pelukannya Rini. Cuman suara nangisnya masih ada aja dan tambah kenceng. Dicarilah keliling rumah nih sama Zul. Ternyata sumber suaranya itu ada dari arah halaman belakang. Pas banget dari belakang tembok yang sengaja dibangun di ujung halaman buat ngebatasin sama bangunan belakangnya itulah. Si Zul ini kepo, disamperin sama dia ke arah tembok belakang itu. Pas makin dekat, Zul baru ngeh, ternyata temboknya ini tuh disusun dari bata ringan. Kayak aneh banget. Berarti sifat dibangunnya ini emang untuk sementara buat nutupin sesuatu gitu. Zul tempelin kupingnya lah ke temboknya. Dan dia yakin banget dia tuh ngedenger ada suara tangisan bocah gitu Nat, Moy. Tapi gak cuma satu, banyak banget suaranya. Dan kebetulan di salah satu sudut halaman itu tuh udah berdiri pohon gede, tingginya ngelebihin si tembok ini. Zul langsung manjat si pohon ini buat ngintip lah bangunan di belakangnya itu ada apa. Tahu nggak apa yang dilihat sama Zul? Apa? Di depan dia, di bangunan belakang rumahnya itu, ternyata bentuknya kayak gazebo terbuka gitu Nat, Moy. Yang mana di bawah gazebo ini itu udah full diisi sama gundukan tanah pendek-pendek berbatu. Dan batu nisannya tuh seadanya gitu. Oh, jadi kayak pemakaman anak kecil gitu ya? Iya, kayak kuburan bayi. Suara tangisan bocah sih emang hilang ya. Tapi langsung ditimpa ada suara cewek kayak di samping kuping Zul gitu. Bunyinya kayak gini. "Shh, jangan berisik, anak-anakku lagi tidur." Wow, gila kan? Zul langsung tuh banting pandangan ke sampingnya dia. Dan bayangin Nat, Moy, di sampingnya Zul di detik itu juga ada yang ikut duduk di ranting pohon. Apa? Sosoknya cewek, mukanya udah basah merah kayak luka basah bekas kecelakaan aja gitu full. Rambutnya panjang dan agak-agak gimbal gitu, pakai dress putih kotor. Cing, serem banget sih. Gila. Sama di belakang punggungnya si cewek ini, pas Zul ngeliat, itu kayak ada darah ngalir dari luka yang gede banget gitu, berlobang. Itu sendul bolong. Udah gitu dengan santainya si sosok ini tuh lanjut ngomong ke Zul, bilang, "Itu anakku, bukan anakmu." Wow. Gila. Wah, itu chaos banget. Pokoknya Zul ketakutan banget, dia kaget banget. Dia akhirnya mutusin buat lompat dari pohon itu, lompat ke tanah, padahal ya cukup tinggi. Bruk, Zul jatuh lah kenceng, sambil terus diketawain sama si sundel bolong ini. Dan karena jatuh kenceng, Zul yakin banget kalau kakinya ya keseleo lah di situ. Karena udah takut banget, dia cuek aja,
Sambil pincang-pincang dia lari ke arah rumahnya dia. Yang penting dia bisa pergi dari halaman belakang itulah. Entah karena kakinya emang kesakitan atau karena takut abis ngeliat setan gitu ya. Tapi kata Zul, di setiap langkahnya dicabut itu, tanah halaman belakangnya tuh kayak tiba-tiba jadi penuh gundukan tanah aja. Persis mirip makam yang dia lihat tadi. Kondisi tanah yang kerasa kayak gini juga yang akhirnya bikin kondisi Zul tuh makin parah kakinya. Dan karena kondisinya makin parah, akhirnya warung makan Padangnya Zul terpaksa ditutup untuk beberapa hari karena ya tenaga kerjanya kurang kan. Pokoknya Zul ini cuma bisa tidur selonjoran di atas kasur kamarnya dia sambil sesekali diajak latihan buat pelan-pelan jalan lah sama Rini. Dan di beberapa hari tertentu, Rini sama anaknya rutin keluar buat ke dokter minta obat buat Zul. Jadi ya mau gak mau, Zul sendirian aja tuh di rumah. Nah biasanya si Rini ini tuh kalau misalkan keluar buat ngambil obat ke dokter gitu ya, pulang tuh habis asar. Tapi ada satu hari di situ tuh bahkan sampai sore menuju maghrib, Rini itu belum pulang. Zul mulai panik tuh di hari itu. Nah cuman tiba-tiba dari jauh ada suara istrinya tuh datang manggil-manggil. Zul mikir, oh udah pulang. Zul jadi lega lah. Dan Zul sadar banget hari itu istrinya nggak cuma manggil, tapi nyamperin juga ke kamar. Bahkan ngajak Zul buat latihan jalan pelan-pelan keliling rumah pakai tongkat. Normal aja gitu kayak biasanya. Nah cuman setelah ngajak buat latihan jalan itu, di situ tuh Rini nggak ngomong sepatah kata pun. Dan sambil terus nonton si Zul, Rini ini tuh kayak ngarahin Zul buat latihan jalan ke arah halaman belakang gitu. Zul bingung, kok kesana gitu kan. Pas ditanya kenapa, kata si Rini, Zul tuh dibawa ke halaman belakang karena obat sembuh dia ada di situ. Jalan, Zul kayak dituntun buat deket sama si tembok belakang rumah itu tuh. Tembok tempat dimana Zul jatuh karena mengintip apa yang ada di belakang rumah dia. Tapi dia baru ngeh detik itu, ternyata ada bata ringan tembok yang kayak udah keropos gitu Nat, Moy. Kayak bekas mau dijebol. Zul coba narik tangan Rini yang dari tadi jalan di belakang. Tiba-tiba hilang Nat, Moy. Rini tuh nggak ada di sebelahnya Zul. Bahkan sebenarnya dari tadi Rini pun belum pulang ke rumah sebenarnya. Dia merinding di situ ya. Tapi rasa penasarannya tuh ada. Ingat kan si Zul ini tuh latihan jalan pakai tongkat. Nah, udah deh, berbekal tongkat itu, akhirnya dia ini semacam pengen ngejebol bata ringan yang ada di depannya dia. Tongkat itu dipukul-pukulin tuh beberapa kali sampai akhirnya berlobang. Zul makin ngedeket tuh ke temboknya. Nah, kalau diintip lagi, emang bener kayak ada gundukan tanah makam gitu Nat, Moy. Makin penasaran si Zul ini. Dia masukin tangannya ke arah lubang itu, pelan-pelan tangannya masuk. Nah kalian pasti tahu lah ya, rasanya tangan masuk ke lubang tembok, pasti teksturnya tuh semen atau bata gitu kan. Nah ini tuh juga sama yang dirasain sama Zul tuh awal-awal kayak gitu. Nah kenapa di awal doang? Karena katanya makin dalam si Zul ini masukin tangannya, teksturnya tuh udah bukan kayak tembok, semen atau bata, tapi tekstur di sekeliling tangannya Zul itu tiba-tiba kayak basah, lumpur, dan teksturnya kayak kenyal-kenyal daging gitu loh. Nah karena kaget sama si Zul ditarik lah tangannya. Pas keluar lo tau nggak? Tangannya Zul ini udah full warna merah kecoklatan gitu, kotor banget. Dan pas dicium baunya darah. Pas Zul ngintip lagi ke arah si lubang ini, tiba-tiba yang kelihatan tuh cuman warna merah aja gitu, kayak berdetak pelan-pelan gitu warna merahnya. Terus si warna merah ini kayak makin ngejauh dari lubang tembok. Dan pas makin jauh, Zul langsung jatuh aja tuh saking kagetnya. Karena ternyata yang dia lihat itu warna merah di balik tembok itu, yang berarti dia habis masukin tangannya itu adalah punggung sundul bolong. Sundul bolong yang sempet dilihat sama Zul pas kemarin malam itu. Wah gila. Pelan-pelan si sosok ini tuh ngejauh sambil kayak ngegandeng anak-anak kecil yang udah saling gandeng satu sama lain. Jadi kayak berantai gitu tuh. Dan jumlahnya tuh nggak habis-habis, banyak banget. Pergi gitu aja, ngejauh dari lubang tembok barusan. Pokoknya detik itu juga Zul gak bisa ngapa-ngapain. Sekujur badannya tuh kaku, jatuh ke tanah aja. Terus gak lama kemudian, dari kejauhan kedengeran ada suara Rini teriak histeris. Terus langsung nyamperin Zul.
Dan bersamaan dengan itu, anaknya Zul juga tiba-tiba beneran nangis, kenceng banget, sambil terus nunjuk-nunjuk ke arah lubang tembok tadi. Kejadian barusan itu jadi pengalaman pertama dan terakhir buat Zul sekeluarga lah pokoknya di sana. Soalnya habis kejadian itu, Rini akhirnya juga tahu penyataan akan bangunan belakang rumahnya tadi. Dan pas mereka sekeluarga ngelapor ke RT setempat, RT-nya pun juga kaget karena rumah itu tuh emang bekas jadi klinik aborsi dan masih dalam pengawasan kepolisian. Kok bisa-bisanya ada yang ngontrakin atau bahkan sampai dihuni gitu. Jadi bisa aja setan-setan yang selama ini ganggu Zul itu ya bekas korban-korban dari klinik aborsi itu. Udah tuh, pokoknya di minggu yang sama dengan mereka ngelapor ke RT setempat, Zul keluarga akhirnya mutusin buat pindah dari situ. Dan benar aja, alhamdulillahnya di tempat yang baru itu Zul sekeluarga udah gak pernah diganggu. Dan bahkan usaha rumah makannya juga jadi tambah ramai pengunjung.